Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbin khosana bi Muhammadin wa anqazana min dulmatil jahli wa dayajirri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil mukhtari manda'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya mandalana wa hadana labbaik ya Rasulullah. Segala puji untuk yang maha memelihara, yang telah memilih kita untuk bersama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan menyelamatkan kita dari gelapnya kebodohan dan kehinaan dosa. Segala puji bagi Allah yang telah memberi kita hidayah lewat hambanya yang terpilih, yang beliau itu telah menyeru kami kepada Allah dengan izinnya. Dan sungguh seruan beliau telah sampai pada kami. Kami datang pada panggilan-Mu wahai ya Rasulullah, yang telah membimbing kami dan menyatukan kami. Kami datangi panggilan-Mu wahai ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melanjutkan kajiannya, alangkah baiknya untuk kajian kali ini dan seterusnya, sebisa mungkin jika ingin menyimak, usahakan harus dengan fokus dan jangan sampai salah pemahaman, karena kita akan membahas lebih mendalam tentang kajian ini. Untuk menyimaknya, hilangkanlah dahulu keegoan diri dan keakuan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang dinamakan dinding asal diri itu adalah aku alif Allah, masukku kepada lam jalalah, lenyapku di ghairullah, hilangku kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makna kalimat ini ialah aku alif Allah. Bermakna alif adalah huruf pertama dalam huruf Arab dan seringkali melambangkan keesaan atau kehadiran mutlak Allah dalam tradisi tasawuf. Dalam kalimat ini, aku sebagai subjek manusia diidentifikasikan dengan alif, yang berarti bahwa manusia pada hakikatnya tidak memiliki wujud sendiri, melainkan wujudnya berasal dari Allah. Kemudian alif Allah bermakna menunjukkan bahwa segala sesuatu bermula dari Allah, Zat yang Maha Esa. Alif di sini juga bisa melambangkan keesaan dan ketunggalan Tuhan. Sehingga aku di sini bukanlah aku individu yang terpisah, tetapi aku yang lebur dalam keesaan Tuhan. Berikutnya, masukku kepada lam jalalah. Bermakna lam dalam bahasa Arab bisa dianggap sebagai lambang keterhubungan atau penyatuan. Dalam konteks ini, kalimat masuk bisa dipahami sebagai penyerahan diri kepada Tuhan. Jalalah atau jalal Allah merujuk pada aspek keagungan dan kemuliaan Allah. Masukku kepada lam jalalah mengindikasikan proses penyerahan diri seorang hamba kepada keagungan Tuhan. Ini adalah tahapan di mana seseorang mulai melepaskan ego dan kehendaknya sendiri untuk sepenuhnya tunduk kepada kehendak Allah yang agung. Pada tahap ini, hamba mengakui keagungan Allah dan tunduk sepenuhnya kepadanya. Selanjutnya, lenyapku di ghairullah bermakna
Ghairullah secara harfiah berarti selain Allah atau segala sesuatu yang bukan Allah. Dalam tasawuf, fana berarti lenyap atau menghilang, yaitu keadaan di mana seorang hamba kehilangan kesadaran akan dirinya sendiri dan semua yang ada selain Allah. Lenyapku di Ghairullah berarti bahwa seorang hamba mencapai keadaan di mana dia lenyap dari kesadaran akan segala sesuatu selain Allah. Semua yang bersifat duniawi dan selain Allah menjadi tidak berarti, karena fokus hamba hanya kepada Allah semata. Ini adalah tahap fana, di mana seseorang benar-benar lenyap dalam kesadaran keesaan Allah dan segala yang selain Dia tidak lagi penting. Selanjutnya, hilangku kepada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah bermakna hilangku kepada la ilaha illallah menunjukkan tahap kesempurnaan fana. La ilaha illallah secara harfiah berarti tidak ada Tuhan selain Allah, yang dalam pandangan tasawuf menekankan kesatuan eksistensi dan penafian segala sesuatu selain Allah. Hilang di sini merujuk pada hilangnya ego, identitas, dan keberadaan pribadi hamba, sehingga yang tersisa hanyalah kesadaran akan Allah. Muhammadur Rasulullah mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, yang dalam konteks tasawuf juga melambangkan jalan kesempurnaan manusia. Dengan mengucapkan ini, seorang hamba menyadari bahwa Nabi Muhammad adalah perwujudan kesempurnaan manusia yang tunduk sepenuhnya kepada Allah, dan meneladani beliau adalah jalan menuju kesatuan dengan Allah. Pada tahap ini, seorang hamba hilang dalam kesadaran akan ketuhanan Allah dan pengakuan terhadap peran Nabi Muhammad sebagai pembawa risalah. Ini adalah puncak dari perjalanan spiritual, di mana seseorang menghilang dalam penyaksian keesaan Allah dan mengikuti jejak spiritual Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, kita lanjut lagi di kalam berikutnya. Adapun perpindahan kedudukan nyawa di tiap-tiap waktu. Subuh berada di sulbi, nabinya Adam, warnanya putih. Makna dari kalam tersebut itu ialah sulbi adalah bagian tubuh di sekitar tulang belakang yang juga dianggap sebagai pusat vitalitas dan kehidupan awal. Dalam Islam, Adam adalah manusia pertama, simbol dari penciptaan dan awal mula kehidupan. Subuh adalah awal dari hari, terkait dengan kebangkitan dan permulaan. Warna putih seringkali dikaitkan dengan kesucian, awal mula, atau fajar kehidupan. Dalam konteks ini, nyawa di waktu subuh dianggap berada di pusat asal muasal manusia, yaitu Adam, sebagai
representasi dari kebangkitan spiritual dan kesucian awal. Alam berikutnya, zuhur berada di pusar, nabinya Ibrahim, warnanya kuning. Pusar sering diartikan sebagai pusat kekuatan fisik dan spiritual, tempat energi kehidupan terkonsentrasi. Dalam tasawuf, Nabi Ibrahim adalah simbol dari keyakinan kuat dan pengorbanan. Zuhur adalah waktu siang hari, saat matahari berada di puncaknya, melambangkan cahaya penuh dan kekuatan. Warna kuning berhubungan dengan cahaya, kehangatan, dan energi. Dalam konteks ini, nyawa pada waktu zuhur berada di pusar kekuatan manusia yang dihubungkan dengan keteguhan iman dan pengorbanan Nabi Ibrahim. Kalam selanjutnya, asar berada di jantung, nabinya Yusuf, warnanya merah. Jantung adalah pusat kehidupan fisik dan emosional, tempat cinta, kasih sayang, dan emosi manusia. Nabi Yusuf adalah simbol keindahan, kesucian hati, dan ujian. Asar adalah waktu sore, ketika hari mulai menurun menuju malam, melambangkan perubahan dan transisi. Warna merah melambangkan cinta, api, atau hasrat. Pada waktu asar, nyawa berada di jantung, terkait dengan ujian hati dan emosi yang dilambangkan oleh Nabi Yusuf dan perjalanan manusia untuk menyucikan hati. Kalam berikutnya, maghrib berada di dada, nabinya Isa, warnanya biru. Dada sering dikaitkan dengan ruang spiritual yang luas dan keterbukaan hati. Nabi Isa dalam tradisi tasawuf dianggap sebagai simbol dari spiritualitas tinggi, kesabaran, dan kesucian rohani. Maghrib adalah waktu matahari tenggelam, saat siang berganti malam, melambangkan akhir dan kesyahduan. Warna biru sering dikaitkan dengan ketenangan, kedamaian, dan kebijaksanaan. Dalam konteks ini, nyawa pada waktu maghrib berada di dada, pusat perasaan spiritual yang dalam, terkait dengan kesucian dan kesabaran Nabi Isa. Kalam berikutnya, Isa berada di otak, nabinya Musa, warnanya hitam. Otak adalah pusat kesadaran, pemikiran, dan kecerdasan. Nabi Musa melambangkan kekuatan akal, kebijaksanaan, dan perjuangan. Isya adalah waktu malam, di mana kegelapan menyelimuti dunia, melambangkan misteri dan ketenangan batin. Warna hitam melambangkan ketenangan, kedalaman, atau bahkan keberanian menghadapi misteri. Pada waktu Isya, nyawa berada di otak, simbol dari pencarian pengetahuan, kesadaran mendalam, dan pengendalian diri. Sebagaimana Nabi Musa yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kekuatan dalam menghadapi ujian besar. Jadi, makna keseluruhan kalimat-kalimat tadi melambangkan perjalanan spiritual nyawa manusia melalui berbagai tahapan kehidupan yang disimbolkan oleh nabi-nabi dan waktu-waktu sholat. Setiap waktu menunjukkan fokus spiritual yang berbeda, dimulai dari kesucian awal atau subuh,
hingga kedalaman pemikiran dan kebijaksanaan atau isa. Dalam pandangan tasawuf, setiap manusia melewati tahap-tahap kehidupan spiritual yang berhubungan dengan bagian tubuh, waktu, dan sifat Nabi yang menjadi teladan dalam perjalanan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah proses pembersihan jiwa dan pembelajaran batin untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Berikutnya simbol warna, yang mana tadi warna putih itu saat waktu subuh, yang mana artinya kesucian, awal mula, dan kebangkitan. Lalu kedua, warna kuning di waktu zuhur, yang mana artinya cahaya, energi, kekuatan iman. Lalu yang ketiga, warna merah saat di waktu asar, yang mana artinya cinta, emosi, hasrat, dan ujian hati. Yang keempat itu warna biru di waktu maghrib, yang artinya kedamaian, ketenangan, dan keterbukaan spiritual. Yang kelima itu hitam di waktu isya, yang artinya kedalaman, misteri, dan pencarian kebijaksanaan. Kesimpulan kalimat ini menggambarkan perpindahan spiritual nyawa manusia di setiap waktu sholat, menunjukkan bahwa nyawa menjalani perjalanan rohani yang terkait dengan bagian tubuh, cahaya spiritual yang dibawa oleh nabi-nabi, dan warna-warna yang menunjukkan keadaan spiritual tertentu. Ini adalah proses pendekatan diri kepada Allah melalui berbagai tahapan kehidupan spiritual. Baik, kita lanjut lagi ya. Ini ada beberapa teknik atau metode sholat yang menghadirkan rasa. Jadi bukan hanya gerakan jasad saja, tapi zohir wa batin. Dibaca sebelum takbiratul ihram, sebelum membaca doa pertama. Berikut bacaannya. Baitullah, hu Allah, hu baina Allah, rahasia Allah. Saya ulangi lagi. Baitullah, hu Allah, hu baina Allah, rahasia Allah. Kalimat ini menggambarkan perjalanan spiritual menuju pengakuan penuh akan kehadiran dan keesaan Allah. Baitullah, hati manusia, sebagai rumah atau tempat kehadiran Allah, di mana seorang hamba bisa mengenal Tuhan melalui pembersihan batin. Hu Allah, Allah sebagai zat yang maha hadir dan tak terbatas, yang berada di luar pemahaman manusia, tetapi tetap ada dalam segala sesuatu. Hu baina Allah, maknanya Allah yang berada di antara segala sesuatu, menghubungkan seluruh eksistensi dan menjadi inti dari segala yang ada. Rahasia Allah, maknanya aspek ilahi yang tersembunyi dan hanya dapat dipahami oleh mereka yang mencapai pencerahan rohani yang tinggi, di mana hakikat Allah yang sebenarnya tersingkap melalui pengalaman mistik. Secara keseluruhan, makna kalimat Baitullah, hu Allah, hu baina Allah, rahasia Allah, menegaskan bahwa Allah adalah pusat dari segala eksistensi, dan bahwa hanya melalui pembersihan batin dan perjalanan spiritual seseorang dapat mendekati dan memahami sebagian dari rahasianya yang agung. Caranya ketika hendak mengangkat takbiratul ihram,
yaitu kita tarik nafas dengan hu. Hakikat kita, aku masuk ke dalam. Tatkala kita mengangkat takbir, ingat zat alif. Maksudnya bahwa saat mengangkat takbir, kita tidak hanya melakukan gerakan fisik, tetapi juga menghadirkan kesadaran penuh akan keesaan Allah atau alif dan keagungan zatnya. Ini adalah momen di mana seorang hamba seharusnya meleburkan kesadaran akan dirinya sendiri dan fokus pada Allah sebagai satu-satunya zat yang hakiki. Dengan mengingat zat dan alif saat mengangkat takbir, seseorang diingatkan untuk berserah diri sepenuhnya kepada Allah dan mengosongkan dirinya dari segala selainnya. Allah adalah satu-satunya yang maha besar, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah manifestasi dari kebesarannya. Selanjutnya, tatkala kita ruku, ingat sifat-sifat. Maksudnya itu bahwa selama ruku, selain melakukan gerakan fisik yang menunjukkan penyerahan diri dan pengakuan terhadap kebesaran Allah, seorang hamba juga diingatkan untuk membawa kesadaran spiritual terhadap sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang diingat saat ruku membantu seseorang untuk mendalamkan rasa tunduk dan pengabdian di hadapan Tuhan. Dengan merenungkan sifat-sifat Allah, seseorang bisa merasakan kedekatan dengan Tuhan dan lebih memahami keagungannya. Ini adalah momen di mana kesadaran akan keagungan dan sifat-sifat Allah menjadi bagian dari pengalaman ibadah. Sifat-sifat Allah yang diingat dalam ruku membantu dalam proses penyerahan diri yang lebih dalam, serta menginternalisasi nilai-nilai dan kebesaran Allah dalam hati dan pikiran seseorang. Secara keseluruhan, kalimat ini menggambarkan pentingnya menggabungkan aspek fisik dan spiritual dalam ibadah, di mana setiap gerakan dalam sholat tidak hanya dilakukan secara lahiriah, tetapi juga dihayati secara mendalam dalam konteks pemahaman tentang sifat-sifat Allah. Selanjutnya, tatkala kita iktidal, ingat akan asma lam. Lam sebagai simbol kesatuan dan keterhubungan, menunjukkan bahwa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah manifestasi dari kesatuan ilahi yang menyelimuti seluruh eksistensi. Saat iktidal, ingat akan lam membantu seseorang menyadari bahwa semua nama dan sifat Allah adalah satu kesatuan yang meliputi segala sesuatu. Kesimpulannya, kalimat ini menekankan pentingnya kesadaran dan penghayatan saat berada dalam posisi iktidal dalam sholat. Mengingat nama-nama Allah dan sifat-sifatnya saat iktidal bukan hanya meningkatkan kesadaran spiritual, tetapi juga membantu dalam menyadari keterhubungan dan kesatuan antara Allah dan seluruh ciptaannya. Ini adalah momen untuk menegaskan kembali hubungan dengan Allah dan menyadari kebesarannya dalam setiap aspek kehidupan. Selanjutnya, tatkala kita sujud, ingat akan af'al ha.
Kalimat ini mengingatkan bahwa saat melakukan sujud, seorang hamba diharapkan untuk mengingat dan merenungkan tindakan-tindakan Allah. Berikut adalah makna dari penggabungan sujud dengan af'al-ha. Mengakui dan merenungkan perbuatan Allah saat dalam posisi sujud, seseorang seharusnya mengingat bahwa semua perbuatan dan keputusan Allah adalah baik dan bijaksana. Ini melibatkan penerimaan penuh terhadap aturan, takdir, dan kebijaksanaan Allah yang berlaku dalam kehidupan. Penyerahan diri total, sujud adalah bentuk penyerahan diri yang paling dalam. Dan saat melakukannya, mengingat perbuatan-perbuatan Allah menguatkan kesadaran akan hakikat bahwa segala sesuatu diatur olehnya. Ini adalah momen untuk mengakui bahwa segala tindakan Allah adalah bagian dari rencana ilahi yang lebih besar. Kehadiran dan kuasa Allah. Mengingat af'al-ha saat sujud membantu seseorang untuk menyadari bahwa Allah adalah pengatur segala sesuatu dan segala tindakannya adalah bentuk dari kebijaksanaan dan keadilannya. Ini mengajarkan untuk berserah dan tunduk kepada kehendaknya dengan penuh kesadaran. Simbolisme sujud sebagai simbol penyerahan total dan kerendahan hati di hadapan Allah. Mengingat perbuatan-perbuatannya menguatkan keyakinan bahwa Allah adalah penguasa dan pengatur segala sesuatu. Ini meningkatkan kesadaran akan kebesaran dan keadilan Allah. Kesimpulannya, kalimat ini menggambarkan pentingnya menggabungkan aspek fisik dan spiritual dalam ibadah. Saat melakukan sujud, seseorang diingatkan untuk merenungkan tindakan-tindakan Allah yang membantu dalam mengakui keagungan dan kebijaksanaannya. Ini adalah momen untuk mengakui bahwa segala sesuatu diatur oleh Allah dan memperdalam penyerahan diri serta kesadaran spiritual dalam hubungan dengan Tuhan. Berikutnya, tatkala salam, jangan lupa zat alif, sifat lam, asma lam, af'al-ha, la ilaha illallah. Kalimat ini menekankan pentingnya memelihara kesadaran spiritual dan penghayatan selama ibadah, terutama saat salam di akhir sholat. Berikut adalah rincian maknanya. Zat alif maksudnya mengingat keesaan dan hakikat mutlak Allah. Sifat lam maksudnya merenungkan sifat-sifat Allah dalam keterhubungannya. Asma lam memahami nama-nama Allah dan kesatuannya. Af'al-ha merefleksikan perbuatan-perbuatan Allah dan efeknya. La ilaha illallah maksudnya menguatkan pengakuan akan keesaan Allah. Dengan mengingat dan merenungkan aspek-aspek ini sepanjang sholat dan khususnya saat salam, seseorang diingatkan untuk tetap sadar akan hakikat dan kebesaran Allah, serta menyadari hubungan yang mendalam antara Allah dan seluruh ciptaannya. Ini adalah cara untuk memperdalam hubungan spiritual dan penghayatan terhadap ajaran agama. Baik, kita lanjutkan lagi kajiannya. Selanjutnya, adapun alif itu ibarat sifat Allah, menjadi rahasia kepada Muhammad, menjadi cahaya kepada kita,
Makna kalimat ini menyampaikan bahwa alif sebagai simbol dari sifat Allah dan kesatuannya memiliki beberapa makna utama. Alif sebagai sifat Allah melambangkan keesaan dan hakikat mutlak dari Tuhan. Alif adalah rahasia yang diberikan kepada Nabi Muhammad, menandakan bahwa pengetahuan tentang hakikat ini adalah pengetahuan khusus dan mendalam yang diberikan dalam wahyu. Alif juga merupakan cahaya bagi umat manusia, memberikan petunjuk dan pencerahan spiritual dalam memahami kehidupan dan hubungan dengan Allah. Secara keseluruhan, kalimat ini menggarisbawahi pentingnya pemahaman dan refleksi tentang hakikat alif dalam konteks spiritual yang membawa pengetahuan mendalam dan pencerahan dalam hubungan dengan Tuhan. Selanjutnya, adapun lam awal itu ibarat sifat Allah menjadi rupa kepada Muhammad, menjadi cahayanya kepada kita. Kalimat ini menyampaikan beberapa makna utama. Lam awal sebagai sifat Allah menggambarkan keagungan dan manifestasi sifat-sifat ilahi. Lam awal menjadi rupa atau perwujudan dalam diri Nabi Muhammad, menunjukkan bahwa Nabi adalah contoh hidup dari sifat-sifat Allah. Cahaya kepada kita diartikan bahwa ajaran dan contoh Nabi Muhammad SAW memberikan pencerahan dan petunjuk bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ilahi. Secara keseluruhan, kalimat ini menekankan bahwa pemahaman tentang lam awal dan perwujudannya dalam diri Nabi Muhammad SAW adalah kunci untuk mendapatkan pencerahan spiritual dan petunjuk hidup yang benar. Selanjutnya, adapun lam akhir itu ibarat asma Allah, menjadi ilmu kepada Muhammad, menjadi iman kepada kita. Kalimat ini menggambarkan hubungan antara nama-nama Allah, pengetahuan wahyu, dan keimanan umat. Lam akhir sebagai asma Allah melambangkan penyelesaian atau manifestasi dari atribut-atribut ilahi. Menjadi ilmu kepada Muhammad diartikan bahwa pengetahuan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Menjadi iman kepada kita menunjukkan bahwa pengetahuan tentang asma Allah yang diterima oleh Nabi Muhammad menjadi dasar keimanan bagi umat Islam. Secara keseluruhan, kalimat ini menekankan bahwa pemahaman tentang asma Allah yang diperoleh melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW adalah fondasi utama dalam membangun keimanan umat Islam. Ini mencerminkan bagaimana ilmu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW menjadi sumber keyakinan dan pedoman hidup bagi umat. Selanjutnya, adapun ha itu ibarat af'al Allah, menjadi kelakuan kepada Muhammad, menjadi hati kepada kita, maka hu itu akulah Allah. Kalimat ini menyampaikan beberapa makna utama. Ha sebagai af'al Allah menunjukkan perbuatan dan tindakan Allah dalam ciptaannya. Kelakuan kepada Muhammad menunjukkan bahwa tindakan Allah menjadi contoh atau manifestasi dalam kehidupan Nabi Muhammad. Hati kepada kita bermakna bahwa pemahaman tentang perbuatan Allah membentuk dan memelihara kesadaran batin kita. Hu itu akulah Allah, menegaskan keberadaan dan keesaan Allah sebagai sumber dari segala atribut dan tindakannya. Secara keseluruhan, kalimat ini menggambarkan bagaimana tindakan Allah terlihat dalam kelakuan Nabi Muhammad dan bagaimana hal ini mempengaruhi kesadaran batin kita. Ini juga menegaskan keesaan dan keberadaan Allah sebagai pusat dari semua pemahaman dan pengalaman spiritual. Selanjutnya, leburnya Muhammad kepada Allah. La itu akulah Raja dunia dan akhirat. Kalimat ini menyampaikan beberapa makna utama. Leburnya Muhammad kepada Allah menggambarkan kesatuan spiritual di mana Nabi Muhammad menyatu dengan keberadaan ilahi.
mencapai tingkat kesadaran dan kedekatan yang mendalam dengan Allah. La itu akulah Raja dunia dan akhirat, menegaskan keesaan dan kekuasaan mutlak Allah sebagai penguasa seluruh alam semesta, baik di dunia maupun di akhirat. Secara keseluruhan, kalimat ini menggambarkan kedekatan spiritual Nabi Muhammad dengan Allah dan kekuasaan absolut Allah atas segala sesuatu. Ini mencerminkan pemahaman tentang kesatuan spiritual dan kedaulatan ilahi yang mendalam dalam tasawuf dan ajaran agama. Selanjutnya, zat makrifat, sifat hakikat, asma thariqah, af'al syariat. Kalimat ini menunjukkan integrasi antara pemahaman hakiki tentang Allah, praktik spiritual, dan pedoman hidup syariat dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Adapun zatnya nyata kepada makrifat, adapun sifatnya nyata kepada hakikat, adapun asmanya nyata kepada thariqah, adapun af'alnya nyata kepada syariat. Kalimat ini menghubungkan aspek ilahi dengan pengalaman spiritual dan praktik keagamaan. Zatnya nyata kepada makrifat, hakikat Allah dikenal melalui pengetahuan spiritual yang mendalam. Sifatnya nyata kepada hakikat, sifat-sifat Allah terwujud dalam kebenaran dan realitas mendalam tentang hakikat ilahi. Asmanya nyata kepada thariqah. Nama-nama Allah membimbing praktik jalan spiritual yang diambil untuk mendekatkan diri kepada Allah. Af'alnya nyata kepada syariat. Perbuatan Allah terlihat dan diatur dalam aturan syariat sebagai pedoman hidup. Secara keseluruhan, kalimat ini menunjukkan bagaimana berbagai aspek ilahi, hakikat, sifat, nama-nama Allah, dan perbuatan berhubungan dengan pengalaman spiritual dan praktek keagamaan dalam perjalanan spiritual seorang muslim. Adapun syariat nyata kepada kelakuan tubuh insan. Syariat nyata kepada kelakuan tubuh insan berarti bahwa hukum dan aturan Islam harus terwujud dalam perilaku dan tindakan sehari-hari manusia. Dalam konteks ini, syariat bukan hanya aturan yang bersifat teoritis, tetapi harus diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan melalui kelakuan tubuh insan. Ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariat harus tercermin dalam setiap aspek perilaku manusia, dari tindakan sehari-hari, cara berinteraksi dengan orang lain, hingga pelaksanaan ibadah. Dengan kata lain, syariat memberikan pedoman untuk bagaimana manusia harus bertindak dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kesimpulan kalimat ini menegaskan bahwa syariat atau hukum dan aturan Islam harus nyata dan terlihat dalam perilaku dan tindakan sehari-hari manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya implementasi prinsip-prinsip syariat dalam kelakuan tubuh insan untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan aturan dan pedoman Islam. Adapun thariqah nyata kepada kelakuan hati insan. Thariqah nyata kepada kelakuan hati insan berarti bahwa jalan spiritual atau metode thariqah harus terwujud dalam perilaku dan keadaan batin seseorang. Dalam konteks ini, thariqah tidak hanya melibatkan praktek eksternal, tetapi juga harus mempengaruhi dan mengubah kondisi batin. Ini menunjukkan bahwa jalan spiritual harus menyentuh dan membentuk hati seseorang, mengarahkan pada pembentukan niat dan sikap yang baik, serta membantu seseorang mencapai pencerahan batin. Dengan kata lain, praktik-praktik spiritual dari thariqah harus mempengaruhi keadaan batin dan perilaku hati, memastikan bahwa spiritualitas tidak hanya terlihat dalam tindakan, tetapi juga terpancar dari kondisi batin.
Kesimpulan kalimat ini menegaskan bahwa thariqah atau jalan spiritual harus terwujud dalam keadaan hati atau perilaku batin manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara praktik spiritual dengan pembentukan kondisi batin, di mana jalan spiritual harus membantu seseorang untuk mengembangkan niat yang baik dan mencapai pencerahan batin dalam kehidupannya. Adapun hakikat nyata kepada kelakuan nyawa insan. Hakikat nyata kepada kelakuan nyawa insan berarti bahwa hakikat atau kebenaran mendalam tentang realitas ilahi harus terwujud dalam perilaku jiwa seseorang. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hakikat ilahi tidak hanya mempengaruhi pengetahuan atau kepercayaan, tetapi juga harus mempengaruhi dan membentuk kondisi jiwa. Dengan kata lain, hakikat yang dipahami secara mendalam harus terpancar dalam tindakan dan sikap jiwa, memastikan bahwa pencerahan batin dan pemahaman spiritual mempengaruhi cara seseorang berperilaku dan bertindak. Kesimpulan kalimat ini menegaskan bahwa hakikat atau kebenaran mendalam tentang realitas ilahi harus terwujud dalam kelakuan jiwa atau perilaku batin manusia. Ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara pemahaman spiritual dan pengaruhnya terhadap jiwa, di mana pencerahan dan kebenaran mendalam harus membentuk sikap batin dan perilaku terdalam seseorang. Adapun ma'rifat nyata kepada kelakuan fuad insan. Ma'rifat nyata kepada kelakuan fuad insan berarti bahwa ma'rifat atau pengetahuan mendalam tentang Allah harus terwujud dalam perilaku fuad atau kelakuan hati seseorang. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan spiritual yang mendalam harus mempengaruhi dan membentuk kondisi batin dan sikap jiwa seseorang. Dengan kata lain, pencerahan dan pemahaman tentang Allah yang diperoleh melalui ma'rifat seharusnya terlihat dalam cara seseorang merasakan, berperilaku, dan memiliki sikap batin. Ini mencerminkan bahwa pengetahuan spiritual yang mendalam tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga harus mengubah dan mempengaruhi aspek batin terdalam dari diri seseorang. Kesimpulan kalimat ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara ma'rifat dan kelakuan fuad. Ini menunjukkan bahwa pencerahan spiritual yang diperoleh dari ma'rifat harus mempengaruhi perilaku dan sikap batin seseorang, memastikan bahwa pengetahuan yang mendalam tentang Tuhan terpancar dalam kehidupan batin dan jiwa mereka. Inilah rupa yang 4 perkara ini. Jangan sampai kita tidak mengetahui risalah berikut ini: zat, sifat, asma, af'al, ma'rifat, hakikat, thariqah, syariat, rahasia, nyawa, hati, tubuh. Mim, ha, mim, dal. Pahamilah risalah ini. Semoga Allah kasih paham. Bagi yang paham, dialah yang sesungguhnya orang-orang yang beruntung dan selamat. Cukup sekian dulu kajian kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.